Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang hidup berjalan tidak seperti yang kita rencanakan. Kita sudah menata masa depan sedemikian rupa, dengan harapan, impian, dan strategi. Tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Pekerjaan yang diimpikan hilang. Hubungan yang dibangun bertahun-tahun kandas. Kesehatan yang dijaga diuji begitu berat. Saat itulah kita bertanya, apakah semua sia-sia? Apakah aku kehilangan arah? Apakah tujuan hidupku ikut lenyap bersama rencana yang gagal? Tenang, tujuan hidupmu tidak pernah hilang, meski takdir datang mengubah rencanamu. Yang berubah hanya jalannya, bukan arah akhirnya. Kita sering mengira bahwa rencana kita adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Padahal, Allah tahu lebih banyak jalan daripada yang bisa kita pikirkan. Allah tidak pernah menciptakan kita tanpa maksud. Dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 115, Allah menegaskan, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Setiap kita punya misi, dan meski jalan menuju misi itu berliku dan penuh perubahan, nilai hidup kita tetap ada. Tujuan itu tetap hidup di bawah pengawasan penuh dari Allah. Rencana boleh berubah, tapi tujuan hidup kita jauh lebih dalam daripada sekadar mencapai sesuatu. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, sebagai hamba yang taat, sabar, dan ridha. Dan terkadang, justru melalui kegagalan, kesakitan, atau kehilangan, Allah mengembalikan kita kepada arah yang benar. Dalam titik-titik patah, di sanalah kita belajar husnudzan, berbaik sangka pada takdirnya. Kita belajar bahwa ada desain ilahi yang lebih indah dari apa yang bisa kita rancang sendiri. Kita dituntun, bukan ditinggalkan. Kita diarahkan, bukan disesatkan. Dan jika kita mau membuka hati, kita bisa melihat bahwa takdir bukan akhir dari perjalanan, tapi kelahiran dari versi diri kita yang baru. Video ini bukan hanya untuk kamu yang sedang gagal atau tersesat. Ini untuk siapapun yang pernah merasa kehilangan arah hidupnya. Mari kita bahas bersama bagaimana iman membantu kita tetap tenang dan bagaimana kita bisa mendesain ulang arah hidup kita. Bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan cahaya yang memancar dari tauhid. Ketika rencana hidup tak sesuai harapan, setiap orang pasti pernah merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita belajar keras, bekerja cerdas, bahkan berdoa dalam setiap langkah. Namun, tetap saja ada kalanya hasilnya jauh dari ekspektasi, kecewa, bingung, bahkan hancur. Kita bertanya dalam hati, apa salahku? Kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Padahal, ini bukan soal salah atau benar, melainkan soal bagaimana takdir bekerja dengan caranya sendiri. Takdir seringkali datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengarahkan. Saat kita gagal mendapatkan sesuatu, bisa jadi karena Allah sedang menyelamatkan kita dari hal yang tak terlihat. Kita hanya melihat permukaan, sementara Allah melihat seluruh cerita dari awal hingga akhir. Maka, ketika hidup terasa menyimpang dari rencana, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya rusak. Bisa jadi, itu cara Allah menggesermu ke jalan yang lebih baik. Ada kisah nyata dari banyak orang yang menemukan panggilan hidupnya justru setelah kegagalan. Mereka yang di PHK justru menemukan passion-nya. Mereka yang gagal menikah malah menemukan ketenangan dalam ibadah. Mereka yang gagal kuliah di satu tempat justru menemukan ilmu kehidupan di tempat lain. Takdir bukan musuh rencana, tapi guru yang membentuk makna. Allah mengajarkan kita untuk terus berharap.
Bahkan dalam kondisi paling sulit, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menyerah. Surah Az-Zumar ayat 53 berkata, "Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Itu artinya, saat rencana gagal pun, harapan tetap hidup. Yang perlu kita sadari, rencana hidup hanyalah alat bantu. Tujuan hidup lebih dari itu. Rencana bisa berubah karena waktu, situasi, atau kondisi. Tapi tujuan sejati, yakni menjadi hamba yang bertakwa, berkontribusi, dan kembali padanya dengan hati bersih, itu tidak berubah. Justru di balik kegagalan rencana, Allah seringkali sedang menguji. Apakah kamu masih tetap bersyukur dan bertahan? Menjadi dewasa dalam iman adalah menerima kenyataan pahit tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita belajar meletakkan hasil di tangannya. Ini bukan pasrah, tapi tunduk dalam kebijaksanaannya. Itulah letak ketenangan seorang mukmin, bukan dari rencana yang sempurna, tapi dari tauhid yang teguh. Jangan iri pada hidup orang lain yang terlihat mulus. Bisa jadi takdir mereka mengalir tenang, tapi ujian mereka berbeda. Dan bisa jadi jalanmu yang berliku justru sedang membentuk hatimu agar lebih kuat, sabar, dan bijak. Tidak ada jalan hidup yang sia-sia jika kita berjalan bersama Allah. Jadi, saat rencanamu gagal, bukan berarti tujuan hidupmu hilang. Itu hanya tanda bahwa Allah sedang mengajakmu untuk melihat arah baru. Bukan ke belakang, tapi ke atas. Bukan sekadar ke tujuan duniawi, tapi ke arah yang lebih tinggi, menuju ridha dan rahmat-Nya. Husnudzan berbaik sangka kepada takdir Allah. Berbaik sangka kepada takdir bukan hal yang mudah, apalagi ketika yang kita hadapi adalah kenyataan yang menyakitkan. Tapi justru disitulah letak kekuatan iman. Husnudzan bukan sekadar bersikap positif, tapi bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Mengetahui, sementara kita hanya hamba yang terbatas pandangannya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, pasti ada hikmah di dalamnya, meski belum terlihat sekarang. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti cara kita memandang takdir akan menentukan cara Allah memperlakukan kita. Jika kita berbaik sangka, maka kita akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai. Tapi jika kita berburuk sangka, maka hati akan gelisah, penuh prasangka dan keluhan, padahal bisa jadi semuanya sedang berjalan sesuai rencananya. Husnudzan bukanlah bentuk pelarian dari realitas, tapi cara untuk membaca realitas dengan cahaya iman. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ia bisa menganggap hidupnya hancur, atau ia bisa percaya bahwa ini adalah panggilan untuk mencari rezeki yang lebih halal, lebih berkah, atau lebih dekat dengan nilai hidupnya. Ketika seseorang gagal menikah, ia bisa merasa ditolak dunia, atau bisa yakin bahwa Allah sedang menyiapkan pasangan terbaik yang belum tiba waktunya. Setiap musibah membawa dua sisi luka dan sisi pelajaran. Husnudzan membuat kita lebih fokus pada sisi pelajaran. Kita mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari? Bukan, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang bisa aku benahi dalam diriku? Itulah perbedaan orang yang hidup dalam iman dan orang yang hidup dalam kecemasan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Ini adalah pilar husnudzan. Kita tidak tahu apa-apa, maka jangan pernah menyimpulkan akhir cerita hanya karena satu bab terasa pahit. Husnudzan juga melatih kita untuk tidak menyalahkan. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, apalagi menyalahkan Allah. Sebaliknya, kita belajar untuk introspeksi. Apa yang bisa aku ubah dan bagaimana aku bisa lebih dekat kepadanya melalui ini? Itulah cara hati tumbuh, bukan dengan menyimpan dendam, tapi dengan memperbesar kepercayaan. Berbaik sangka adalah kekuatan spiritual. Ia menyembuhkan luka, memperbaiki persepsi, dan membuka harapan baru. Husnudzan bukan sekadar bertahan, tapi cara untuk terus berjalan, bahkan saat jalan belum terlihat. Dan siapa yang bersangka baik akan dipertemukan dengan kebaikan itu sendiri, karena Allah tidak pernah mengkhianati prasangka hambanya. Maka hari ini, jika hidupmu sedang di luar kendali, jangan buru-buru menganggap Allah menjauh. Justru mungkin Allah sedang mendekat. Ia sedang menuntunmu keluar dari zona nyaman, agar engkau menemukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengenalnya. Redesign tujuan, menyusun ulang arah dalam cahaya iman. Ketika rencana berubah, bukan berarti kita berhenti berjalan. Justru saat itulah kita diajak untuk menyusun ulang arah, menata ulang langkah, mendesain ulang tujuan. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita sedang bertumbuh. Hidup bukan tentang seberapa lurus jalannya, tapi seberapa ikhlas kita menyesuaikan arah sesuai petunjuk Allah. Dalam kehidupan seorang mukmin, tujuan tidak semata-mata tentang pencapaian dunia, seperti gelar, jabatan, atau status sosial. Tujuan sejati adalah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, lebih bermanfaat untuk orang lain, dan lebih sabar dalam menapaki ujian. Maka, saat hidup terasa menyimpang, bisa jadi itulah momen refleksi. Apakah arah hidupku masih menujunya? Redesign bukan berarti kita meninggalkan mimpi, tapi kita meletakkannya di bawah cahaya iman. Kita bertanya, apakah mimpiku ini membuatku lebih bertakwa, atau justru menjauhkan aku dari Allah? Tujuan yang baik tidak akan pernah menjadikan kita lelah untuk taat. Jika iya, mungkin yang perlu diubah bukan takdirnya, tapi niat dan arahnya. Menata ulang arah hidup bisa dimulai dari hal sederhana, memperbaiki niat. Sesuatu yang dilakukan karena Allah akan membawa keberkahan meski kecil. Sebaliknya, sesuatu yang dilakukan hanya untuk dunia akan cepat melelahkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita juga bisa mendesain ulang arah hidup dengan menyesuaikan harapan. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil tertentu, misalnya harus berhasil di bidang A atau harus menikah di usia sekian. Padahal bisa jadi Allah menyiapkan kebaikan di tempat yang berbeda. Maka bukalah ruang dalam hati untuk fleksibel tanpa kehilangan nilai-nilai prinsip. Jangan takut mengubah arah selama kita tetap berada di jalan yang diridai. Seringkali hidayah muncul saat kita sedang bingung. Cahaya muncul setelah kabut reda. Dan ketika kita bersedia berhenti sejenak, merefleksi ulang tujuan, kita akan lebih mudah membaca isyarat-isyarat Allah dalam hidup. Mendesain ulang hidup dengan iman artinya menyandarkan langkah pada Allah. Kita tetap membuat rencana, tetap berusaha, tapi dengan hati yang lapang jika harus direvisi oleh takdir. Kita percaya bahwa apa yang diambil pasti akan diganti. Apa yang hilang pasti akan diganti lebih baik jika kita tetap istiqamah. Pada akhirnya,
Redesign tujuan hidup bukan tentang memulai dari nol, tapi melanjutkan hidup dengan makna yang baru. Dan makna itu akan terasa lebih kuat jika ditopang oleh iman. Karena ketika Allah menjadi tujuan utama, maka tak ada satu pun rencana yang benar-benar gagal. Tenang di tengah perubahan, iman sebagai penjaga jiwa. Perubahan adalah bagian dari hidup. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Di tengah arus perubahan yang cepat, iman menjadi jangkar yang menenangkan. Bukan berarti kita tidak pernah cemas, tapi kita punya tempat untuk kembali saat hati mulai goyah. Allah. Ketika dunia terasa kacau, iman mengajarkan bahwa selalu ada ketenangan di balik zikir. Salah satu anugerah terbesar dari iman adalah sakunah, ketenangan batin yang tidak tergantung pada situasi luar. Dalam surah At-Taubah ayat 26, Allah menyebutkan bahwa Dia menurunkan ketenangannya kepada orang-orang beriman di saat genting. Bukan uang yang menenangkan, bukan kepastian dunia, tapi hubungan yang kokoh dengan Allah lah yang mampu menjaga jiwa tetap stabil. Orang yang beriman tidak kebal dari ujian, tapi mereka tahu bahwa semua ini ada ujungnya, bahwa tidak ada musibah yang sia-sia, bahwa Allah sedang membersihkan, mengangkat derajat, atau membuka jalan lain yang lebih penuh berkah. Inilah yang membuat mereka tidak tenggelam dalam kepanikan. Mereka menangis, tapi tetap berdoa. Mereka lelah, tapi tetap melangkah. Ketika hati diisi dengan prasangka baik dan kepercayaan penuh pada Allah, maka segala hal yang tidak bisa dikendalikan tidak akan membuat kita hancur. Kita bisa tetap tegar di tengah badai karena tahu bahwa ada Allah yang Maha Mengatur. Kita tidak harus memahami semuanya. Kita hanya perlu percaya bahwa semua ini bagian dari skenarionya yang indah. Iman juga mengajarkan kita untuk memandang kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pembuka awal yang lebih bijak. Kita belajar bahwa tidak semua yang hilang itu kerugian. Terkadang, kehilangan adalah cara Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Dengan iman, kita tidak hanya menerima kenyataan tapi juga melihat hikmahnya. Ketenangan dalam perubahan datang bukan dari kepastian luar, tapi dari kepastian dalam hati bahwa Allah bersamamu. Ketika kita sadar bahwa yang menggenggam masa depan kita adalah Zat yang Maha Penyayang, maka rasa takut pun mulai berkurang. Kita lebih bisa berdamai dengan ketidakpastian, jadi karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan. Salah satu doa Nabi Muhammad yang indah berbunyi, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Doa ini sederhana tapi dalam. Karena di dunia yang terus berubah, hati yang teguh dalam iman adalah benteng terkuat. Maka, jika hari ini kamu sedang berada di masa transisi, ucapkan doa ini. Minta agar hatimu tetap tenang, tidak peduli seberapa besar badai yang datang. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegangnya. Dan dengan keyakinan itu, kita bisa tidur dengan tenang, bangun dengan harapan, dan menjalani hari dengan damai. Iman bukan hanya penguat, ia adalah cahaya yang menunjukkan arah ketika dunia gelap dan rencana-rencana kita hancur berantakan. Mengikuti alur takdir tanpa kehilangan diri, menyerah pada takdir, bukan berarti kita kehilangan jati diri. Justru, disitulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Di saat tak ada lagi yang bisa dikendalikan, kita belajar untuk memegang yang paling utama, identitas kita sebagai hamba Allah. Ketika semua label dunia, jabatan, status, gelar, mulai runtuh, yang tersisa adalah hati yang tetap yakin dan berserah. Banyak orang kehilangan dirinya ketika rencananya gagal. Mereka merasa tak berguna, tak berharga, bahkan kehilangan arah.
Tapi orang yang beriman tahu harga dirinya bukan pada apa yang ia capai, tapi pada siapa dia di mata Allah. Seorang mukmin tetap mulia meski jatuh, tetap berarti meski tidak berhasil secara duniawi, dan tetap bernilai meski sedang diuji. Mengikuti takdir dengan lapang dada bukan berarti hidup kita pasif, tapi kita berjalan dengan sadar bahwa ada hal-hal yang harus diperjuangkan dan ada yang harus diserahkan. Kita berjuang dalam batas kemampuan dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Disinilah kita justru menemukan ketenangan yang luar biasa, karena kita tidak hidup dengan tekanan, tapi dengan keikhlasan. Jangan takut kehilangan sesuatu dalam hidup, karena Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan yang lebih tepat. Kadang bukan lebih besar, bukan lebih mewah, tapi lebih cocok untuk jiwa kita. Takdir Allah tidak pernah keliru. Dan selama kita tetap menjaga hubungan dengannya, kita tidak akan kehilangan arah. Ada pepatah bijak dari ulama salaf. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Di saat kita merasa kehilangan, itu justru waktu terbaik untuk merenung. Siapakah aku tanpa semua yang aku miliki? Apakah aku masih yakin bahwa Allah cukup bagiku? Saat kita bisa menjawab ini dengan tenang, maka kita tidak akan mudah goyah lagi oleh apapun. Takdir bisa mengguncang dunia luar kita, tapi tidak akan bisa merobek hati yang berpegang pada tauhid. Kita boleh beradaptasi dengan keadaan, mengubah arah, menyesuaikan rencana, tapi jangan pernah mengubah prinsip iman kita. Jangan sampai karena kecewa pada dunia, kita menjauh dari Allah, karena sejatinya hanya Allah yang tak pernah mengecewakan. Berjalan bersama takdir adalah bentuk kedewasaan spiritual. Kita tidak lagi menuntut semua harus seperti mau kita, tapi kita belajar membaca tanda-tanda Allah, lalu menyesuaikan diri dengan tenang dan bijaksana. Kita tidak pasrah, tapi berproses. Kita tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapi hidup dengan keyakinan. Maka, jangan takut mengikuti alur takdir, selama kita tetap menjaga cahaya dalam hati. Karena hidup ini bukan tentang selalu menang, tapi tentang selalu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang utuh. Dan siapa yang tetap berjalan bersamanya tak akan pernah benar-benar tersesat. Sahabat, hidup ini memang tak selalu berjalan sesuai rencana, tapi bukan berarti tujuan hidup kita lenyap begitu saja. Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan tanpa arah. Bisa jadi, hari ini engkau sedang dibelokkan dari satu jalan agar menemukan arah yang lebih lurus, lebih bersih, dan lebih mendekatkan kepadanya. Tujuanmu masih ada. Ia tidak hilang, hanya sedang ditata ulang oleh tangan Tuhan. Hidup tidak meminta kita untuk selalu menang, tapi untuk terus beriman. Tidak mengharuskan kita tahu semua jawabannya, tapi cukup percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Kita bukan robot takdir, tapi juga bukan penguasa hidup. Kita adalah hamba yang diberi ikhtiar, diuji dengan takdir, dan diminta untuk sabar serta berserah. Hari ini, jika engkau sedang berada di titik kehilangan arah, ingatlah, itu bukan akhir. Itu mungkin awal dari penemuan kembali jati dirimu, awal dari hijrahmu, awal dari babak baru dalam hubunganmu dengan Allah. Dan jika engkau mau memulainya dengan keyakinan, maka jalan akan dibukakan, perlahan tapi pasti, dengan cahaya, bukan paksaan. Bersihkan niatmu, tata ulang tujuanmu, bangun ulang langkahmu, dengan cahaya iman di depan dan ketenangan hati di dalam. Jangan remehkan langkah kecil yang diambil dalam nama Allah. Karena seringkali perubahan terbesar dalam hidup kita dimulai dari satu langkah kecil yang tulus.
Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada teman, saudara, atau siapapun yang sedang merasa kehilangan arah. Jadikan pesan ini sebagai rantai kebaikan. Mungkin dari tanganmu ada hati yang kembali pulih, ada jiwa yang kembali berani melangkah, ada hidup yang kembali menemukan cahayanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi renungan yang menenangkan jiwa. Tulis di komentar, "Aku percaya tujuanku tidak hilang." Mari saling menguatkan karena perjalanan ini belum selesai. Dan terakhir, tenanglah. Hidupmu tidak sedang salah jalan. Kamu hanya sedang dibimbing. Dan ketika Allah yang membimbing, maka kamu sedang menuju tempat terbaik, meski kamu belum melihatnya sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.